Dalam setiap lembah yang kami jalani, kami tahu kami menerima kemenangan itu. Segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang selalu ada dalam hidup kami, Allah yang menyertai perjalanan hidup kami. Thank you Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau bikin segala sesuatu yang baik di hidup kami. Engkau bikin segala sesuatu yang terlebih baik Tuhan. Lebih dari apa yang kami telah pikirkan, apa yang telah kami bayangkan Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami datang membawa korban syukur kami Tuhan. Menghadap kepadamu, memberikan hati yang terbaik, pikiran yang terbaik, hidup yang terbaik Tuhan di dalam gerejamu. Sehingga Tuhan, kami rindu bertemu muka Tuhan, mendengar suaramu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami meminta, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, mengajar kami, menuntun langkah kami, menggandeng tangan kami Tuhan, supaya kami mampu menjalani hidup yang susah ini Tuhan. Kami mampu Tuhan menghadap masa depan yang telah Engkau janjikan Tuhan. Berikan firman-Mu, berikan kebenaran-Mu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya bangkit berdiri terlebih dahulu saudara-saudara. Kita undang untuk semua jemaat bisa mengatakan Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Rendah hati. Merendahkan diri. Pengabdian. Kekudusan. Sekali lagi ya, rendah hati. Merendahkan diri. Pengabdian. Kekudusan. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan tentang terang Kristus. Tentang terang Kristus saudara-saudara, karena saya merasa kita semua banyak hidup di dalam kegelapan. Sehingga pada waktu kita hidup dalam kegelapan, kita perlu terang Kristus. Apa yang dirasakan dengan orang yang hidup di dalam kegelapan? Pada waktu ada kegelapan di dalam hidupnya, dia merasa nggak ada masa depan. Dia merasa tidak ada pengharapan. Bahkan setiap hari merasa tersiksa hidupnya. Sakit. Kenapa sakit? Merasakan susah. Merasakan deritanya hidup. Karena hidupnya gelap. Karena hidupnya gelap, walaupun kita aja di ruangan yang gelap, kita buka pintu, kita nggak ngerti apa-apa. Pada waktu kegelapan itu terus ada, kita mulai khawatir kalau tersandung. Dari khawatir kita mulai takut. Maka dari itu banyak anak-anak kan, kalau masuk ke ruangan gelap, wah takut. Karena memang nature manusia harusnya takut dengan kegelapan. Tetapi berbeda dengan firman Tuhan. Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat yang 19. Yohanes 3 ayat yang ke-19. Tuhan katakan demikian. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara-saudara yang aslinya kita membenci kegelapan, tetapi setelah lama berada di dalam kegelapan dunia, kita malah membenci terang. Kita menyukai kegelapan. Perikop ini berbicara, saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang berdebat dengan Nikodemus. Berbicara sama Nikodemus. Dan ini yang terjadi. Tuhan menerangkan, sesungguhnya kita ini anak-anak terang. Sesungguhnya kamu itu perlu terang. Sehingga kamu harus melangkah di dalam terang itu. Ayat yang selanjutnya. Yohanes 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan oleh Allah. Poin yang pertama saudara, saya mau kita semua memiliki terang yang sejati. Saya mau kita semua datang kepada Kristus untuk menjumpai terang itu. Jangan sampai kita terus dikuasai oleh kegelapan sehingga kita nggak bisa melihat hari besok. Kalau kita dipenuhi oleh terang, kita tahu apa yang terjadi di dalam kejadian besok. Kita punya tujuan, kita punya visi. Hal ini jelas. Dan Tuhan katakan miliki itu, datang kepada terang. Selama kita tidak mendatangi terang itu juga bakal datang. Betul?
Selama kita tidak menggapai terang itu, terang juga nggak bakal datang. Dan terang ini esensial di hidup kita, saudara-saudara. Di dalam Kejadian 1, hari pertama Tuhan ciptakan terang. Saya coba cari, saya ilhami, saya waktu itu ngajar anak saya masih kecil, 6 tahun sama 3 tahun. Pada waktu saya mulai menerangkan Genesis, Kejadian tentang penciptaan. Kejadian pertama. Yang pertama Tuhan ciptakan terang, let there be light. Wah, keren. Lalu sampai ke hari yang keempat. Tuhan ciptakan matahari, bulan, bintang dan segala sesuatu. Terus anak saya tanya, yang hari pertama Tuhan ciptakan apa? Terang. Kan hari keempat Tuhan ciptakan matahari, terus terangnya dari mana? Mulai saya bingung, betul kan? Kita semua juga bingung. Terang yang bagaimana Tuhan? Lalu saya dikasih ilham sama Tuhan. Ternyata terang yang Tuhan ciptakan adalah esensi daripada ketuhanannya. Adalah hidup itu sendiri. Sebab kalau bumi diciptakan tanpa kehidupan, apa artinya yang diciptakan? Betul? Semuanya akan jadi benda mati. Sehingga Tuhan ciptakan kehidupan dulu, hidup itu dulu, baru Tuhan ciptakan yang lain. Dan saya baru menangkap. Sejujurnya setiap ciptaan itu perlu terang ini. Dan pada waktu kita datang kepada terang, barulah kita itu dikatakan hidup. Tetapi kalau kita menjauhi terang, kita sesungguhnya mati. Walaupun kita hidup, kata Tuhan. Betul ya? Lanjut firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama sampai yang kelima. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hanya di dalam Kristus itu ada hidup. Dan Kristus itu adalah terang. Terus yang terakhir. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara, kenapa kok saya ambil poin pertama adalah terang sejati. Memiliki terang sejati berbeda dengan terang semu. Kenapa? Saya mendapati banyak orang memiliki terangnya semu. Karena terang semu bisa dikuasai oleh kegelapan. Tetapi terang sejati Tuhan katakan apa? Kegelapan tidak dapat menguasainya. Kita harus cek kembali terang apa yang kita punya di dalam hidup kita. Kalau terang kita sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang, itu dinamakan gereja, eklesia. Dan pada waktu kita sudah memiliki terang itu, apakah kita kembali kepada nature kita yang lama di dalam kegelapan? Apakah kita kembali menyukai dosa? Apakah kita dalam hidup masih penuh dengan kekhawatiran, ketakutan? Masa depan yang gak pasti. Saudara-saudara, saya pun mendapati hal yang sama. Setelah saya menjadi seorang Kristen, setiap hari saya tetap bergumul di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ternyata Tuhan katakan, karena kamu memiliki terang yang semu. Kalau kamu punya terang yang sejati, kamu akan terus kokoh. Amin. Demikian firman Tuhan. Seringkali Tuhan katakan 365 kali, jangan takut, jangan khawatir. Supaya apa? Setiap hari kita dikuatkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan supaya apa? Kita gak takut, gak khawatir. Maka dari itu dikatakan terang sejati. Setelah kita memiliki terang sejati, apa yang kita mau lakukan? Ya, poin yang kedua, kita mesti jaga terang itu. Bagaimana Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara-saudara, jelas kita setelah menerima terang, hendaklah terangmu bercahaya.
memancar cahaya, kita jaga terang ini bercahaya. Bagaimana caranya? Tuhan katakan, jangan taruh gantang di dalam terang itu. Apa maksudnya? Jangan batasi kebaikanmu, jangan batasi perbuatan-perbuatanmu yang baik. Seringkali kita membatasi, saudara-saudara. Kita melakukan apa yang baik untuk orang-orang yang kita rasa baik. Untuk orang-orang yang kita rasa layak. Kita membatasi, kalau kita mau sabar untuk orang-orang yang perlu kita sabari. Kalau yang enggak, kita marah. Betul? Saya selalu ditegur sama istri saya. Kamu itu, kalau sama orang-orang lain bisa sabar. Kalau sama saya, sabarnya itu setipis kertas. Lewat sedikit udah marah. Gitu. Saya bilang, kamu mesti maklum. Kenapa maklum? Kita kenal hampir 20 tahun. Masa kamu gak kenal saya gitu? Masa kamu masih bikin begini? Jujur aku pasti marah begitu kan. Tetapi di sana saya juga merasa tertegur. Seharusnya saya harus bisa dong sabar sama dia. Ya kan? Sabar sama istri, sabar sama anak, sabar sama semua. Tidak boleh dibatasi, saudara-saudara. Demikian juga gereja. Gereja kita memiliki 5 pilar. Ya kan? 5 pilar ini adalah terang gereja. Yang kita harus lakukan sebagai jemaat gereja best, kita juga harus melakukan 5-5-nya. Bukan salah 1 atau salah 3 atau salah 4 ya. Tetapi 5-5-nya. Supaya kita menerangi, ikut di dalam ini semua. Tidak membatasi. Oh Pak, kalau saya diakonia oke. Misi oke. Tetapi karakter Kristus, wah saya fail. Gak boleh. Betul ya? Terutama di dalam karakter Kristus. Lanjut. Pak, oke lah karakter Kristus saya oke. Tetapi saya tidak bisa pemuritan. Kenapa tidak bisa pemuritan? Karena saya bukan seorang guru, saya nggak lulusan STT. Kalau saya lulusan STT baru saya mau memuridkan. Salah saudara. Setiap orang yang terpanggil di dalam keselamatan Tuhan harus memuridkan. Karena ini apa? Amanat agung. Dari Kristus kita harus memuridkan. Saya selalu ditegur sama Tuhan. Pada waktu kemarin misi, saya sudah pernah cerita. Saya ditegur, Jo kamu hamba 1 talenta. Saya kaget. Tuhan enggak lah, jangan 1. 2 boleh lah, jangan 1. Kenapa kok 1? Karena kamu dikasih sebuah harta dari Tuhan. Harta dari Tuhan itu apa? Jiwa-jiwa. Dan pada waktu ku berikan 1 jiwa untuk kamu gembalakan, apa yang kamu lakukan? Saya gembalakan Tuhan, saya WA untuk dia datang ke gereja. Cuman begitu. Enggak cukup. Itu bukan memuridkan. Itu cuman membawa orang ke dalam gereja. Kamu cuman bawa orang supaya orang-orang datang ke gereja penuh. Oh bagus. Tetapi terlebih daripada itu kamu harus muridkan dia menjadi Kristen yang sejati. Bagaimana Tuhan? Saya rasa jiwa ini gangguan jiwa. Betul ya? Sudah dikasih jiwa sedikit 1 gangguan jiwa. Tuhan gimana? Gak mungkin. Selama aku yang memberikan terang. Walaupun orang ini punya gangguan jiwa, gangguan apapun juga. Terang itu akan memancar. Amin. Dan inilah kita saudara-saudara, kita dipaksa untuk cari jiwa, memuridkan. Supaya terang kita itu menyala di depan mereka dan mereka juga bisa menyala di depan orang lain. Yang terakhir kita punya back to Jesus teaching. Back to Jesus teaching tanpa mega project karakter Kristus omong kosong. Betul ya? Kenapa? Back to Jesus teaching berbicara tentang ajaran. Ajaran kalau nggak dilakukan nggak ada isinya. Maka dari itu kita penting punya ajaran Kristus. Gereja-gereja sedang berdebat. Yang satu, oh saya percaya Tritunggal. Sama saya percaya Tritunggal. Tritunggal saya 1 jadi 3, yang sana 3 jadi 1. Berdebat. Betul? Masalahnya kecil. Yang 1 jadi 3, yang 3 jadi 1. Yang betul yang mana? Gak tahu. Betul gak? Karena ini teori, kita gak pernah lihat Tuhan langsung. Oh Tuhan 1 jadi 3. Nggak. Betul kan? Yang penting kita lakukan. Kita jangan mau cuman berdebat dengan teori-teori tentang agama, tentang Tuhan, yang bagaimana kita nggak ngerti sama sekali. Kita mulai berdebat, orang ini bisa nggak masuk neraka, masuk surga? Urusan Tuhan, betul nggak? Kenapa kita ngurusin orang masuk surga, masuk neraka?
Didebat, oh orang ini sudah ini. Ngapain? Betul nggak? Back to Jesus teaching. Ajaran Yesus ajarkan apa? Kita lakukan. Yang satu Calvinis juga Armenian berdebat dari dulu sampai sekarang. Orang tanya, gerejamu aliran mana? Yesus. Loh, cuma ada Calvin sama Armenian. Aliran mana? Yesus. Bingung. Benar nggak? Dan inilah sebenarnya kita mesti lakukan. Kita mesti ajarkan. Kita mesti tularkan. Hei, tidak perlu kita berdebat lagi. Ini kita belum ketemu Tuhan. Kalau ketemu Tuhan real, baru tanya, Tuhan benar ini atau ini? Benar nggak? Selama kita di bumi, lakukan aja apa yang Tuhan perintahkan. Jangan cuman kita pinter, terima firman, tetapi susah melakukan. Amin. Maka dari itu jaga terang itu. Menjaga terang, menjaga pilar semua ini di dalam gereja. Terjalani semua. Saudara-saudara, kalau kita menjalani pilar, menjalani semua kegiatan gereja. Gereja ini punya terang. Sehingga pada waktu gereja punya terang, gereja punya visi, punya tujuan, misi jelas. Ya, saya katakan jelas. Dan gereja ini tujuan, visi semua jelas. Digenapi, ada yang belum. Tetapi ada, saudara-saudara. Demikian juga hidup kita. Kalau kita memancarkan terang, Tuhan katakan apa? Matamu terbuka. Kita buka aja firman-Nya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 10 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 10 sampai 11. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Terus 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Selama kita itu buta, kita akan gak akan bisa melihat masa depan. Amin. Selama kita buta, kita gak akan melihat perbuatan baik apa yang Tuhan bikin di hidup kita. Selama kita buta, kita gak akan tahu kemana kita mesti melangkah. Kita perlu takut, khawatir. Tetapi selama ini kita dibuka, ya, mata kita dibuka, kita melihat segala sesuatu dengan terang, jelas. Oh, melangkah ke situ, jelas. Melangkah ke sana, jelas. Begitu ya. Visi ini, jelas. Miliki itu, jaga. Saya percaya kalau kita memiliki itu, kita jaga, kita punya visi jelas. Amin. Visi jelas enak, saudara-saudara. Kita pasti, punya hidup pasti. Gak peduli besok ada apa, wah pokoknya ikut Tuhan. Kenapa? Tuhan yang pasti. Amin. Yang ketiga, berbicara tentang extra effort. Kenapa kok extra effort? Kita buka di dalam Filipi 3, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Filipi 3, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Bukan seolah Paulus ini cerita ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna tentang pengajaran. Dia enggak bilang, oh ini sempurna, enggak. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku juga dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jelas. Paulus pun ditangkap oleh Kristus Yesus jadi punya terang. Terus 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku, ya kan? Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Dia melupakan masa lalu, melupakan dosa, melupakan hal yang gak baik, mengarahkan diri kepada di hadapannya. Apa yang ada di hadapannya? Yesus, terang itu. Terus 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jelas saudara, kalau kita punya terang, kita punya tujuan, kita punya visi. Dan Paulus katakan apa? Kalau aku punya tujuan, aku melihat itu, aku berlari-lari. Bukan jalan santai, bukan jogging, tapi lari. Kenapa lari? Karena ada extra effort. Perlu kekuatan yang lebih, perlu tenaga yang ekstra, perlu lakukan demikian rupa supaya kita bisa lari. Saya kasih contoh.
Kalau hal tentang begini susah tangkap, betul ya. Tetapi kalau hal tentang cepet tangkap. Misal kita punya kerjaan, ada ditawari, ada kerjaan ini, tapi agak jauh di Papua. Tapi untungnya bisa segini. Mau nggak? Mau. Sekarang bisa? Bisa. Berangkat. Bener nggak? Bener nggak? Kalau masalah uang kita cepet lari. Ya kan? Ada untung, lari kejar untungnya. Yesus lebih daripada untung. Amin. Yesus itu hidup sendiri. Kalau Tuhan sudah kasih, bukankah kita juga mengejar Tuhan? Kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya, memberikan kita juga hidup yang luar biasa. Bukankah terlebih kita juga mengejar Tuhan? Hari-hari ini kita nggak boleh jadi orang Kristen yang cuman santai mengejar Tuhan. Tuhan masih lama, santai gitu ya. Enggak. Tuhan sudah dekat, maka dari itu kita kejar. Waktu Tuhan tinggal sedikit, maka dari itu kita kerja keras. Tuhan sudah ada ini, kita mesti lebih lagi. Kita nggak memberikan hal yang sisa, hal yang normal. Pak, saya cukuplah 1 kali ke gereja, cukuplah 1 kali ke komsel. Nggak cukup saudara. Kalau kamu memberikan yang terbaik, memberikan ekstra kepada Tuhan. Waktumu yang terbaik, dari pagi ya kan, kamu memberikan semua yang terbaik. Perhatian yang terbaik, hati yang terbaik, pemikiran yang terbaik. Seringkali jemaat berbeda saudara. Sama saya juga. Jangan pikir, ini nyinggung orang lain. Enggak, saya singgung saya sendiri. Di dalam gereja, duduk, benar kan? Pujian, dengar firman, mikirnya apa? Siang mau makan apa? Ini yang kita enggak fokus. Di dalam mendengar firman aja kita enggak kasih effort untuk menerima dengan baik. Apalagi pada waktu kita melayani. Kita melayani ala kadarnya. Ya yang penting di jadwal kita jalan. Enggak bisa. Sepenuh hati kita melayani Tuhan. Apapun, sekecil apapun kita layani. Saudara-saudara, menurut saya, pelayanan saya yang menurut saya paling saya suka melayani di sekolah minggu. Lucu ya. Karena menurut saya mendapatkan banyak rema luar biasa. Tuhan ngomong sama saya pada waktu saya sebelum ngajar di sekolah minggu. Kenapa kok sekolah minggu? Karena menurut saya perlu ekstra effort untuk ngajar mereka. Anak-anak itu, kalau kita ngomong dari pertama sudah membosankan, sudah. Konsentrasinya kemana. Betul kan? Gak mau sudah. Harus punya kreatif, harus ini mikir. Bahkan 1 kali dulu, saya itu belajar tentang BTS saudara. Zaman itu. BTS, waduh siapa sih BTS ini? Saya belajar satu-satu namanya ini. Supaya apa? Mereka ngerti. Tak kasih contoh tentang Yesus mereka bingung. Tak kasih contoh tentang BTS, semangat langsung. Iya betul ini kok ini. Wah, haleluya. Tapi dari sana saudara-saudara, karena ada extra effort, Tuhan juga memberikan extra reward. Amin. Enggak cuma extra effort aja. Tuhan berikan sesuatu yang lain kepada kita. Sehingga pada waktu kita kerja keras di dalam Tuhan, janganlah kamu khawatir. Apakah apa yang Tuhan mau kasih kepada kamu, gak usah kamu pikir. Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik. Amin saudara. Saya tutup dengan satu kesaksian. Tahun 2020 pada waktu COVID, saya kena COVID saudara. Dan sebelum kena COVID, saya itu orang yang paling menjaga diri untuk tidak kena. Bagi saudara-saudara yang tahu, waktu itu kita bikin ibadah perdana di ITC. Saya pakai baju hazmat. Putih dari atas sampai bawah, ketutupan semua. Di dalam keringetan luar biasa. Dan waktu itu saya masih gendut besar. 110 kilo. Kelihatan di depan pegang kamera. Wah, lucu ya. Orang-orang gak perhatian sama pendeta, perhatian sama saya. Ini orang aneh masuk gereja. Dan itu saya lakukan. Setiap pulang, saya mandi alkohol saudara. Saya beli alkohol buat satu keluarga itu 1 jerigen besar. Bukan 1 jerigen, 1 drum. 200 liter. Bayangkan, habis dibuat mandi. Setiap kali kita keluar, mandi alkohol. Semprot semua sampai basah, baru mandi gitu ya. Dan ini saya lakukan. Kenapa? Saya takut kena COVID. Sudah saya takut, sudah saya menjaga demikian rupa. Toh kena juga saudara-saudara. Setelah kena, yang paling mengenaskan saya punya
anak waktu itu baru lahir. Baru 2 bulan. Baru lahiran, baru 2 bulan saya dalam hati, Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah. Waktu itu COVID-nya yang paling serem, Delta. Tuhan tolonglah anak-anak ini supaya selamat. Saya nggak selamat gak apa-apa lah Tuhan. Dalam hati saya bilang begitu. Lalu saya sama istri mulai baca firman. Baca. Perikopnya tentang Yusuf dan Maria lari dari Nebukadnezar. Karena bayi Yesus mau dibunuh. Datanglah malaikat Tuhan berbicara kepada mereka. Kamu dan seisi keluargamu akan selamat. Dan saya bingung. Tulisan kamu dan seisi keluargamu akan selamat itu muncul saudara. Tiba-tiba timbul. Wih, saya langsung bilang sama istri saya. Ini jawaban dari Tuhan, firman Tuhan. Istri saya, puji Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Semangat. Dia percaya. Tidur santai. Kayak gak ada masalah, santai-santai aja. Besok ya masih makan, ya santai gitu. Tetapi berbeda dengan saya. Jujur saya yang melihat kata-kata itu timbul. Tetapi di dalam hati saya juga keraguan-raguan timbul. Betul kan? Karena ada masalah. Saya mulai timbul pemikiran. Saya mulai memikirkan bagaimana kalau ini terjadi. Yang belum terjadi saya pikirkan. Timbul kecemasan, timbul ketakutan. 1 hari, 2 hari, 3 hari saya minum obat. Dikasih obat sama dokter saya minum. Lewat 14 hari drop. Saya gak bisa bangun. Tidur di ranjang 3 bulan. Sampai 6 bulan kita mesti recovery. Bayangkan saudara. Pada waktu saya di tengah-tengah tidur. Saya gak bisa apa-apa. Saya bilang ini pasti mati. Dan teman-teman juga kayak memprediksi saya pasti mati begitu ya. Mereka cuma telepon itu teman-teman gereja. Jo, ya masih hidup? Masih. Ya sudah, oke. Mereka mau tanya saya masih hidup atau udah mati gitu loh. Saya gak ada pengharapan saudara-saudara. Saya cuma bisa pada waktu saturasi turun, waktu saya gak bisa nafas, saya cuma berdoa, saya memikirkan firman Tuhan, saya nyanyi sebisa mungkin dalam hati. Dan saturasi itu walaupun 80 bisa ngambang begitu. 80-90. Ini aneh. Tapi itu saya lakukan. Dia gak bisa. Terus saya nyanyi dalam hati. Dan itu terus berlanjut. Saya merasa saya harus percaya Tuhan. Firman-Nya sudah nyata. Harus percaya, harus maksa diri saya percaya. Dan betul saudara. Pada waktu saya percaya firman, saya stop, saya sudah bisa berdiri. Saya bilang, saya nak mau minum obat. Istri saya, ya kamu ini kebanyakan obat, jamu semua kamu minum. Ya, mulai ngomel gitu. Ya saya nak mau minum semua. Saya cuma minum vitamin C waktu itu. Sudah, saya minum vitamin C. Saya mulai gerak. Dan Tuhan tunjukkan flashback yang lalu. Lihat. Sekarang lebih baik kan? Hidupmu lebih baik kan? Semuanya lebih baik kan? Kamu iman lebih baik kan? Enggak, tentu segala sesuatu yang kita alami sekarang enggak enak. Itu enggak baik. Amin. Kemungkinan Tuhan bikin segala sesuatu yang enggak baik ini cuman sebagai stepping stone buat kita buat maju. Mungkin hari ini kita sakit, besok bisa sembuh. Tapi setelah sembuh kita bisa sakit lagi. Mungkin hari ini kita rugi, besok bisa untung. Setelah untung bisa rugi lagi, bisa rugi lagi. Hari ini kita sulit, susah. Besok ada jalan keluar, ada. Tapi setelah ada jalan keluar, ada sulit lagi gak? Ada. Dan begitulah dunia ini saudara-saudara. Tetapi kalau kita ikut di dalam alur dunia, selama kita susah ikut susah, sedih ikut sedih, senang-senang, begitu terus iman kita gak bakal naik. Amin. Tetapi kalau kita ikut Tuhan yang pasti, kita percaya Tuhan sungguh-sungguh, kita akan melihat, oh Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan baca ayat firman terakhir. Kita akan baca sama-sama di dalam Mazmur 37. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Mazmur 37 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Kita baca sama-sama 1, 2, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ayat yang ke-6.
Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Amin saudara. Percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Berharap sama Tuhan sungguh-sungguh. Karena terang itu akan memerdekakan kita. Kalau ada terang itu di dalam hidupmu, gak perlu khawatir. Gak perlu takut, gak perlu cemas. Pasti ada kepastian. Amin. Apapun kondisi kita saat ini, selama ada terang itu, Tuhan akan memberikan jalan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Kalau Engkau Tuhan sang terang telah datang ke dunia Tuhan. Telah hadir juga di hidup kami. Kami mau Tuhan, terang yang kami miliki adalah terang yang sejati. Terang yang memancar Tuhan kepada semua orang. Kami gak mau Tuhan membatasi terang kami hanya kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami gak mau Tuhan membatasi terang kami hanya kepada pengajaran-pengajaran tertentu. Kami gak mau Tuhan membatasi terang kami hanya untuk kepentingan kami. Tetapi kami mau Tuhan terang kami memancar terus. Supaya setiap orang yang berada di dekat kami merasakan Kristus. Dan boleh memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap kami yang memiliki terang, mau berlari-lari Tuhan mengejar Engkau. Karena kami Tuhan, kami punya tujuan yang jelas. Visi yang jelas yang Tuhan telah berikan. Kami mau Tuhan memberikan effort yang berbeda. Kami gak mau Tuhan biasa-biasa datang ke gereja. Biasa-biasa datang ke komsel. Biasa-biasa untuk persembahan. Biasa-biasa untuk misi. Tetapi kami mau melakukan semuanya dengan extra effort. Dengan hal yang luar biasa kami pikirkan dengan segenap hati kami. Pikiran kami Tuhan. Dan terlebih daripada semuanya itu. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mencari wajah-Nya. Dan dia akan menemukannya. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Biarlah firman ini tetap di dalam hatinya. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang berada di dalam mereka. Menuntun mereka Tuhan. Supaya mereka jelas tahu. Mereka berada di dalam gereja yang tepat. Mereka berada di dalam Tuhan yang tepat. Mereka berada di dalam visi yang tepat. Bebaskanlah setiap kami Tuhan. Daripada apapun yang menghalangi kami. Apapun masalah kami. Apapun penyakit kami. Apapun situasi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Bagi umat Tuhan sampai kepada hamba Tuhan. Biarlah kami bersatu rukun. Sehingga mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan pun dipermuliakan. Demikian juga gereja di mana Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Jikalau mereka di dalam pergumulan tantangan hidup, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Sehingga terang Tuhan yang ada di dalam hidup kami memampukan kami berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini. Mungkin mereka sedang sakit di dalam pergumulan. Juga Tuhan tolong. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Biarlah ada damai sukacita. Baik di dalam keluarga, pekerjaan, dimanapun kami berada. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu, ya Tuhan. Baik itu diakonia, pembangunan gereja, perpuluhan. Apapun yang kami berikan kepada Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, ya Tuhan. Engkau membalasnya, Engkau melihatnya. Setiap hati umat-Mu yang rela dengan tulus memberikan kepada Tuhan. Engkau membalasnya, baik itu dalam bentuk pekerjaan, studi, kesehatan, keluarga. Dan kami percaya apa yang kita lakukan kepada Tuhan, jerih payah-Mu tidak akan pernah sia-sia. Mari dekapkan kedua tangan di dada.
untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang sanggup menahannya. Tetapi yang jauh lebih sulit saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap bisa menjaga hati kita? Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.